Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di depan kita udah ada soal latihan laju reaksi lagi nih ya. Jadi seorang ilmuwan ingin menghitung laju reaksi dari campuran larutan imin dan larutan S2O8-2-min. Jika diketahui reaksi kimia tersebut menghasilkan ion sulfat sebanyak 12 molar dalam waktu semenit, tentukan laju reaksi kimia tersebut dan juga laju reaksi pembentukan ion I3-. Nah, ini bentuk soalnya sama nih dengan video sebelumnya ya. Oke. Nah, ini kebetulan kita udah dikasih juga nih persamaan reaksi yang udah setara. Ini lebih enak lah harusnya ya. Oke. Nah, ini aku bagi menjadi dua bagian juga ya. Jadi pertanyaan A sama pertanyaan B. Nah, pertanyaan A kita diminta untuk tentuin ini secara keseluruhan ke sana laju reaksinya berapa gitu ya. Nah, ingat untuk menghitung laju reaksi itu kan sama dengan perubahan jumlah dibagi rentang waktu dikali koefisien dari zat yang kita mau gunakan sebagai acuan gitu kan. Misalkan zat A gitu ya. Kalau misalnya zat A-nya adalah reaktan, berarti kita beri tanda negatif. Kalau misalnya zat A-nya adalah produk, kita beri tanda positif. Seperti itu ya. Ini bentar aku rapin dulu. Nah, berarti teman-teman, kalau misalnya kita mau mencari laju reaksi dari reaksi kimia ini, kita sebaiknya gunakan data zat yang udah ada di soal gitu. Nah, di soal kita taunya yang ion sulfat ya. Ini satu-satunya spesi di dalam reaksi ini yang kita tahu delta M-nya berapa gitu kan. Nah, R-nya berarti kan sama dengan koefisien dari SO4-2- dikali perubahan konsentrasi SO4-2- dibagi rentang waktunya. Ini kita nggak perlu kasih tanda negatif ya di sini ya. Kenapa? Karena SO4-2- ini adalah produk ya. Dia produk nih. Seperti itu. Jadi R itu sama dengan koefisien SO4-2- kan 2 ya. Nah, perubahan konsentrasinya itu sebanyak 12 molar ya kan. Ini kan awalnya ilmunya mencampur nih. Logikanya teman-teman, berarti dari awal SO4-2- kan nggak ada. Yang ada tuh cuma I- sama S2O8-2- teman-teman ya. Nggak usah pusing teman-teman. Jadi perubahan konsentrasinya adalah 12 molar dibagi rentang waktunya sebanyak semenit. Nah, ini semenit perlu kita ubah dulu nih teman-teman ke detik gitu ya. Jadi semenit itu kan sama dengan 60 second gitu. Jadi dibagi 60 second seperti itu. Ini kalau kita hitung laju reaksi kimianya berarti sama dengan, ini kita coret dapat 6 dibagi 60 itu sama dengan 0,1 molar per second seperti itu. Oke. Jadi untuk reaksi kimia ini dia ke arah kanan sebanyak 0,1 molar per detik gitu ya. Nah, masuk ke pertanyaan B. Pertanyaan B kita diminta untuk mencari laju reaksi pembentukan I3-. Oke. Nah, laju reaksi pembentukan ini sama nih teman-teman seperti laju reaksi penguraian ya. Berarti kalau kita mau mencari laju pembentukan itu berarti kita tinggal mencari ada berapa sih yang terbentuk ya. Yang mana yang terbentuk ini kan sama aja dengan perubahan jumlahnya gitu kan. Lagi-lagi delta M gitu dibagi dengan rentang waktu seperti itu. Nah, jadi RI3- itu sama dengan delta M dari I3- per delta T. Nah, ini kita nggak perlu kali negatif juga ya. Kenapa? Karena I3- ini juga produk. Jadi di sini ya udah kalian nggak perlu kali negatif karena hasilnya pasti bakal positif juga ujung-ujungnya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kita bakal cari nih. Nah, untuk mencarinya kayak gimana? Nah, caranya sama nih seperti di video sebelumnya ya. Logiknya 0,1 molar per second ini itu bakal kalian dapat terus kalau kalian pakai zat yang manapun. Mau kalian pakai 3I-, S2O8-2-, I3-, 2SO4- ya. Itu bakal sama aja teman-teman. Jadi R ini sama dengan koefisien dari
I3 minus dikali perubahan konsentrasi I3 minus dibagi delta T. Nah, ini yang kita cari nih ya. Ini nih. Nah, dimana ini semua pasti bakal sama dengan 0,1 molar per second juga. Gitu, ya. Nah, koefisien I3 min itu kan 1 ya. Jadi 1/1 dikali delta M I3 min per delta T. Nah, kalian nanti bakal peroleh delta M I3 min per delta T-nya itu sama dengan 0,1 molar per second juga. Gitu. Nah, ini kalian tinggal substitusi ke dalam sini sehingga dapat deh R dari I3 min-nya. Jadi laju pembentukan I3 min itu sama dengan 0,1 molar per second. Seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya ada sebanyak 0,1 molar I3 min yang terbentuk setiap detiknya. Gitu, teman-teman. Nah, kalau kalian masih ada yang dibingungin teman-teman terkait rumus laju reaksi yang seperti ini, kalian masih ada yang nggak paham kenapa kita bisa dapat rumus-rumus seperti tadi, kapan kita pakainya, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Aku bakal jawab satu-satu.